Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STI PGRI Sukabumi sengaja membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Sandi Setiadi SEMM. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota yang masing-masing anggotanya bekerja sama dalam pembuatan video ini. Adapun anggotanya sebagai berikut. Saya, Rinda Andriani dengan NIM 02182330, Rizkawati NIM 02182333, Risna Sulistiawati NIM 02182334, Seni Mirawati NIM 02182242, Siti Jenab NIM 02182448. Inilah dia persembahan video presentasi dari kami. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Nanti penjelasannya, pengertiannya akan saya jelaskan di bawah. Tapi sebelum itu saya akan membahas dari pendahuluan dulu ya. Jadi membahasnya dari atas ke bawah, jadi step by step gitu ya. Oke, jadi gagasan usaha tidak selalu berhasil ketika akan dilaksanakan. Mencari gagasan usaha berarti kita berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut itu dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang nanti akan kita bangun gitu. Jadi studi kelayakan bisnis ini itu sangat membantu sekali bagi seorang pemula. Studi kelayakan bisnis ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Selanjutnya yaitu faktor kegagalan usaha baru yang dilakukan oleh wirausahawan, antara lain yang pertama, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pasar. Kita sebagai wirausahawan itu kan dituntut supaya lebih bijak, lebih teliti gitu ya. Jadi kan nanti kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah juga ya pastinya, dengan berbagai keadaan. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan gitu, sampai hal-hal yang sedetil apapun itu kita harus bisa memahami gitu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nomor 2 yaitu tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang persyaratan teknis dari usaha. Yang ketiga, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang aspek finansial. Yang keempat, tidak adanya keunikan dari produk yang ditawarkan gitu. Jadi jangan sampai tidak unik gitu ya produk yang kita hasilkan. Buat produk yang kita hasilkan itu semenarik mungkin gitu ya, supaya nanti pas launching, pas dipasarkan itu mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Yang kelima yaitu kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan usaha. Nah, untuk pengertian studi kelayakan bisnis itu sendiri adalah studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Jadi dengan mempelajari studi kelayakan bisnis itu kita jadi bisa mengetahui gitu ya, sebelum kita menjadi pembisnis itu kita sudah tahu layak atau tidaknya bisnis itu kita garap, kita bangun ya. Jadi itu akan sangat mumpuni sekali, akan sangat membantu sekali untuk kita menjadi seorang pebisnis. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu kelayakan. Apakah usaha yang dijalankan memberikan manfaat besar dibandingkan biaya gitu ya, dapat dipahami. Jadi kan ini itu diusahakan lebih besar kemanfaat gitu ya daripada kebiaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, mempelajari secara mendalam, meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi. Selanjutnya diukur, dihitung dan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu. Selanjutnya yaitu bisnis. Usaha yang dijalankan memberikan manfaat baik finansial maupun non-finansial. Studi kelayakan bisnis ini mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis ya yang akan dijalankan. Jadi apakah akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya, seberapa penting sih studi kelayakan bisnis itu? Ya, tentu saja sangatlah penting. Karena dengan kita membuat analisis atau kelayakan bisnis, kita bisa menjalankan bisnis sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, dengan studi semacam itu, kita bisa terhindar dari kerugian ataupun resiko yang mungkin akan terjadi. Pernyataan seorang ulama besar Islam yang bernama Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya yaitu Fikih Prioritas menuliskan semua pekerjaan yang baik semestinya didahului oleh studi kelayakan.
dan harus dipastikan menghasilkan sesuatu yang memuaskan sebelum pekerjaan itu dimulai. Oleh karena itu, meski ada perencanaan sebelum melakukannya, perhitungan penelitian sebelum pekerjaan itu dilakukan. Adapun contoh kasus studi kelayakan bisnis yaitu yang berhubungan dengan perbankan. Bank Indonesia atau BI mensyaratkan setiap ada ulasan untuk pembuatan kantor kas, kantor cabang, merger, akuisisi, dan sebagainya harus didahului dengan pengajuan ulasan ke BI yang disertai dengan studi kelayakan. Yang berhubungan dengan pendidikan yaitu Mendiknas mengeluarkan surat keterangan nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi, bahwa pendirian perguruan tinggi fakultas program studi baru harus disertai dalam pembuatan studi kelayakan. Selanjutnya yaitu kegagalan usaha. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama, data dan info tidak lengkap, 2, tidak teliti, 3, salah perhitungan, keempat, pelaksanaan pekerjaan salah, kelima, kondisi lingkungan, dan yang keenam terakhir, unsur sengaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa bisnis bisa gagal. Dari internal, yang pertama, produknya gagal, yang kedua, teknik dan teknologi tidak compatible, yang ketiga, manpower tidak qualified, yang keempat, perizinan tidak lengkap, dan yang terakhir, tidak efisien. Kemudian yang eksternal, yang pertama, terjadi krisis ekonomi, yang kedua, munculnya teknologi baru, yang ketiga, literalisasi tenaga kerja, yang keempat, perubahan peraturan PMT, dan yang terakhir, perubahan BI Rate. Kemudian, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum membuat studi kelayakan? Yang pertama, marketing, yang kedua, operasi atau produksi, yang ketiga, aspek hukum dalam bisnis, yang keempat, manajemen SDM atau sumber daya manusia, dan yang terakhir, manajemen keuangan. Kemudian, kontribusi ilmu lainnya. Yang pertama, marketing, yang ke-1, analisis produk, yang kedua, analisis pasar, yang ketiga, analisis persaingan, dan yang keempat, strategi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, operasi atau produksi. Yang pertama, desain produk, yang kedua, memilih lokasi, dan yang ketiga, layout. Kemudian yang ketiga, aspek hukum. Yang pertama, memilih badan usaha, yang kedua, proses izin usaha, kemudian yang ketiga, peraturan PMT dan lain-lain. Kemudian yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, proses rekrutmen, dan yang kedua, fungsi sumber daya manusia dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada keuangan. Yang pertama, membuat laporan keuangan, kemudian menganalisa keuangan, rasio, dan yang ketiga, budgeting. Kemudian ada tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu menghindari risiko keuangan, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan yang keempat memudahkan pengendalian. Tujuan akhir dari studi kelayakan bisnis yaitu untuk menilai apakah sesuatu dapat layak dikerjakan atau tidak. Dari berbagai aspek dan kepentingan, hal ini tergantung dari pola pikir pembuat, optimis atau pesimis, keberpihakan, tekanan politis, educational background, working experience. Pada dasarnya, tujuan utama pebisnis melakukan studi kelayakan bisnis yaitu untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Dalam merintis sebuah bisnis, setiap pebisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun, tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikannya gagal. Sebaliknya, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis mengambil sebuah keputusan.
Selanjutnya itu manfaat bisnis. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan, membuka peluang kerja, manfaat ekonomi, tersedianya sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah, dan meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Selanjutnya itu lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu investor. Investor menjadi lembaga pertama yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Hal ini dikarenakan para investor perlu mempertimbangkan apakah perusahaan ini layak atau tidak mendapatkan modal sebagai jaminan keselamatan mengenai modal yang akan ditanam pada bisnis tersebut. Yang kedua yaitu pihak kreditor. Lembaga selanjutnya yaitu kreditor. Kreditor yang dimaksud di sini yaitu pihak yang akan dipinjami modal bisnis. Contohnya seperti bank. Bank memiliki hak untuk meninjau ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat atau dirancang untuk mempertimbangkan keputusannya apakah akan memberi pinjaman atau tidak. Dan hal tersebut harus sesuai dengan aturan serta syarat dari sang kreditor. Selanjutnya itu pihak manajemen perusahaan juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis pada saat studi kelayakan bisnis tersebut dilakukan oleh pihak eksternal atau auditor, surveyor, atau jasa lainnya sebagai project leader dan sebagai tempat dijadikan proyek tersebut. Maka tentu pihak manajemen memerlukan studi kelayakan bisnis dari proyek bisnis tersebut sebagai data dan alat penunjang proyek dari bisnis yang dijalankan. Yang selanjutnya itu pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini juga memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai data dan bahan laporan perusahaan. Karena bagaimanapun juga secara langsung atau tidak langsung kebijakan pemerintah akan mempengaruhi adanya kebijakan perusahaan. Misalnya kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi seperti adanya penghematan devisa negara, kegiatan ekspor non-migas, pemakaian tenaga kerja yang besar, dan masih banyak lagi kebijakan lainnya. Meninjau dari kebijakan pemerintah tersebut, maka setiap proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah akan menjadi lebih diprioritaskan untuk bisa berkembang maju. Yang terakhir yaitu tujuan pembangunan ekonomi. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis juga perlu menganalisis masalah biaya dan melihat dari manfaat yang akan diperoleh perusahaan terhadap pembangunan perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu ada tahapan studi kelayakan bisnis. Ada beberapa poin dalam tahapan studi kelayakan bisnis. Pertama ada pengumpulan data, kedua pengolahan data, lalu analisa data, mengambil keputusan, direkomendasikan serta dijalankan. Setelah itu baru akan terlihat apakah layak atau tidak suatu perusahaan itu untuk dijalankan. Poin selanjutnya ada aspek-aspek penilaian bisnis, yaitu meliputi hukum, pasar dan pemasaran, manajemen atau organisasi, operasi, ekonomi sosial, serta lingkungan. Terakhir yaitu tips penting studi kelayakan bisnis. Pertama, ada kelengkapan dan kekurangan data dan informasi. 2. Tenaga ahli dalam tim studi kelayakan bisnis. 3. Penentuan metode dan alat ukur yang tepat. Lalu terakhir yaitu loyalitas tim studi kelayakan. Itulah dia persembahan presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.